Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul vektor, yang dimana ini adalah tugas akhir dari mata kuliah aljabar linier. Baiklah, eh, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Dunafandi dengan NIM 2436454 dari Prodi S1 Teknik Elektronika. Baiklah, eh, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu vektor? Vektor adalah objek matematika yang memiliki besaran dan juga arah. Vektor digunakan untuk menyatakan suatu keadaan atau fenomena yang tidak hanya ditentukan oleh nilai tetapi juga oleh arah tertentu. Oleh karena itu, vektor berbeda dengan skalar yang hanya memiliki nilai namun tidak memiliki arah. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis vektor. Yang pertama, vektor nol. Vektor nol adalah vektor yang memiliki besaran nol dan tidak memiliki arah tertentu. Selanjutnya, vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki besaran-besaran satuan. Vektor ini digunakan untuk menunjukkan arah. Selanjutnya, ada vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik asal atau origin dalam sistem koordinat. Selanjutnya, vektor bebas. Vektor bebas adalah vektor yang hanya ditentukan oleh besaran dan arah tanpa memperhatikan titik pangkalnya. Selanjutnya, ada vektor terikat. Vektor terikat adalah vektor yang titik pangkalnya terikat pada suatu titik tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke representasi vektor. Apa itu representasi vektor? Representasi vektor merupakan cara menyatakan suatu vektor secara matematis. Vektor ini secara matematis agar mudah dianalisis dan dihitung. Baik, yang pertama ada vektor dalam koordinat kartesius. Dalam sistem koordinat kartesius, vektor dinyatakan berdasarkan komponen-komponennya terhadap sumbu koordinat. Pada bidang dua dimensi, vektor memiliki dua komponen, yaitu komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan pada ruang tiga dimensi, vektor memiliki tiga komponen, yaitu pada sumbu X, Y, dan Z. Baiklah, ini adalah contoh penulisannya, yang dimana eh, yang dimana vektor V sama dengan Vx dan Vy. Sementara dalam penulisan tiga dimensi, vektor V sama dengan Vx, Vy, dan Vz. Jadi itu adalah cara penulisan vektor dua dimensi dan tiga dimensi. Selanjutnya, vektor dalam bentuk polar. Representasi vektor dalam bentuk polar menyatakan vektor berdasarkan besaran vektor dan arah sudutnya terhadap suatu sumbu acuan, biasanya sumbu X positif. Untuk ini sangat berguna untuk menyatakan vektor yang berkaitan dengan arah sudut. Selanjutnya, operasi pada vektor. Yang pertama, penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponen yang bersesuaian. Jika terdapat
dua vektor, jika terdapat dua vektor, maka hasil penjumlahannya adalah seperti ini. Jadi, jika kita memiliki vektor A ditambah vektor B, maka AX ditambah dengan BX, AY ditambah dengan BY. Gitu. Untuk selanjutnya, pengurangan vektor. Pengurangan vektor merupakan penjumlahan vektor dengan vektor lawannya. Jika terdapat dua vektor, maka penulisannya seperti ini. Jika kita memiliki vektor A dikurang vektor B, maka AX dikurang dengan BX dan AY dikurang dengan BY. Selanjutnya, perkalian skalar dengan vektor. Perkalian skalar dengan vektor adalah operasi yang melibatkan bilangan real atau skalar dengan vektor. Ini adalah contoh penulisannya. Jika vektor KA sama dengan KAX dan KAY. Selanjutnya, ada penerapan vektor pada teknik elektro. Yang pertama adalah sebagai analisis tegangan dan arus AC. Dalam sistem arus bolak-balik atau AC, tegangan dan arus tidak hanya memiliki besaran, tetapi juga fase. Oleh karena itu, besaran ini dipresentasikan dalam bentuk vektor fasor. Fasor memudahkan analisis rangkaian AC, terutama dalam menentukan hubungan fase antara tegangan dan arus pada resistor, induktor, dan juga kapasitor. Selanjutnya, ada penerapan vektor pada medan listrik. Medan listrik merupakan besaran vektor yang memiliki besaran dan juga arah dalam teknik elektro. Medan listrik digunakan untuk menganalisis distribusi tegangan kapasitor dalam sistem isolasi listrik. Jika terdapat lebih dari satu sumber muatan, medan listrik total dapat ditentukan dengan menjumlahkan vektor medan listrik dari masing-masing sumber. Selanjutnya, medan magnet. Penerapan vektor pada medan magnet. Medan magnet juga merupakan besaran vektor yang banyak digunakan dalam teknik elektro, terutama pada transformator, motor listrik, dan generator. Arah medan magnet menentukan arah gaya dan arah gerak pada sistem elektromagnetik. Analisis medan magnet menggunakan vektor untuk membantu dalam memahami prinsip kerja mesin listrik dan merancang sistem elektromagnetik. Yang terakhir, analisis gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang keduanya dinyatakan sebagai vektor dan saling tegak lurus. Analisis vektor digunakan untuk menentukan arah rambatan gelombang, polarisasi, dan intensitas gelombang. Penerapan ini sangat penting dalam bidang komunikasi seperti antena, radar, dan sistem komunikasi nirkabel. Dan yang terakhir kita masuk kesimpulan. Vektor merupakan konsep dasar dalam matematika yang memiliki besaran dan arah, serta berperan penting dalam aljabar linier dan teknik elektro. Melalui berbagai bentuk representasi dan operasi vektor, permasalahan matematika dan kelistrikan dapat dianalisis secara lebih sistematis dalam teknik elektro. Vektor digunakan untuk menganalisis arus dan tegangan AC, medan listrik dan medan magnet, gaya Lorentz, serta gelombang elektromagnetik, sehingga pemahaman vektor menjadi dasar penting dalam mempelajari penerapan ilmu kelistrikan. Vektor satuan sangat sering dipakai karena berfungsi sebagai penunjuk arah dasar dalam sistem koordinat, terutama pada sumbu X, Y, dan Z. Vektor ini digunakan hampir di semua perhitungan
perhitungan vektor, baik dalam matematika, fisika, maupun teknik. Misalnya untuk menyatakan arah arus, medan listrik, dan juga medan magnet. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada kekurangan dan juga kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia letaknya salah dan juga dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.